Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paulia Sana dengan NIM 181540120. Di sini saya merupakan mahasiswi kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menampilkan roleplay dengan tema tindakan untuk ibu atau Nia Uteri dengan tindakan KBI dan KBI. Tanda-tanda pelepasan plasenta. Yang pertama adalah tali pusat memanjang. Apabila tali pusat memanjang, maka letakkan klem 5-10 cm di depan vulva ibu. Lalu lakukan perenggangan pada tali pusat dan meminta ibu untuk membantu meneran. Ya Bu, bantu saya untuk meneran ya Bu. 1, 2, 3. Apabila plasenta telah keluar, cek kelengkapan plasenta. Lalu lakukan masese uterus selama 15 detik. Apabila telah dilakukan masese uterus, maka cek laserasi jalan lahir pada ibu. Apakah ada laserasi jalan lahir? Apabila tidak ada laserasi jalan lahir, tetapi uterus ini tidak berkontraksi, maka lakukan KBI atau konferensi bimanual internal. Minta izin kepada keluarga dengan menjelaskan, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Bidan Maudi. Di sini saya telah melakukan selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Bidan Maudi Asana. Di sini saya telah melakukan tindakan, tetapi uterus istri Bapak tidak juga berkontraksi. Takutnya apabila tidak berkontraksi, maka akan terjadi pendarahan. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk mencegah pendarahan, yaitu kompresi bimanual internal. Apakah Bapak menyetujui? Iya, saya menyetujui. Ini saya berikan lembar, Bapak bisa baca dan silakan tanda tangan di bawahnya ya Pak. Apabila keluarga telah menyetujui, maka persiapkan diri dengan melepaskan handskun dan mencuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir. Dan keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya melakukan persiapan alat. Yang pertama adalah ibuset dan cairan RL 500 ml, celmek dan perlengkapan perlindungan diri lainnya, lalu sarung tangan DTT dan sarung tangan steril panjang. Selanjutnya waskom berisi larutan klorin dan ergonometrin 0,2 mg, lalu oksitosin, speed 3 cc, lampu sorot, tensimeter dan stetoskop, wasap 2 buah dan tempat sampah. Selanjutnya memakai sarung tangan atau handskun terlebih dahulu. Selanjutnya memakai sarung tangan steril panjang. Lalu kita akan melakukan tindakan konferensi bimanual internal dengan cara masukkan tangan secara obsesif atau menyatukan kelima jari, ujung jari melalui ubah tangan tersebut menjadi kepalan tinju dan letakkan kepalan tangan pada fornix anterior. Tekan dinding anterior uteri, usahakan seluruh dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking menyentuh fornix anterior. Sementara telapak tangan lain pada abdomen.
pada abdomen. Tekan dinding anterior uterus ke arah tangan luar yang menahan dan mendorong dinding posterior uterus ke arah depan, sehingga uterus ditekan dari arah depan dan belakang. Tekan kuat uterus di antara kedua tangan secara kuat sampai pendarahan berhenti dan uterus berkontraksi. Komprehensi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah atau bekas inflasi plasenta di dalam dinding uterus dan merangsang miometrium untuk berkontraksi. Jika uterus berkontraksi dan pendarahan berkurang, teruskan melakukan KBI selama 2 menit. Kemudian perlahan-lahan keluarkan tangan dari dalam vagina. Pantau kondisi ibu selama kala 4. Jika uterus tidak berkontraksi tapi pendarahan terus berlangsung, periksa perineum, vagina, dan serviks apakah ada laserasi di bagian tersebut, sehingga segera lakukan penjahitan jika ditemukan laserasi. Jika kontraksi uterus tidak terjadi dalam waktu 5 menit, lanjutkan langkah berikut, yaitu kompresi bimanual eksterna atau KBE. Selanjutnya, minta asisten untuk melakukan kompresi bimanual eksternal atau KBE, sementara penolong melanjutkan dengan langkah pelaksanaan anatomi uterus selanjutnya. Diminta asisten untuk menekan abdomen ibu. Lalu, mencuci sarung tangan pada larutan klorin 0,5% dan melepaskannya. Alat terlebih dahulu kepada ibu. Lalu cuci tangan di bawah air mengalir secara 6 langkah. Kemudian keringkan dengan handuk. Lalu pakai sarung tangan sebelah kanan. Dan persiapkan obat, yaitu ergometrin 0,2 mg. Letakkan oksitosin ke dalam ampul 20 cc. Selanjutnya, memakai sarung tangan sebelah kiri. Suntikan secara IM, itu ergometri kepada ibu sebanyak 0,2 mg. Tahan sedikit ya Bu. Setelah itu kita mempersiapkan untuk menginfus ibu. Sebelumnya masukkan dulu oksitosin ke dalam infus sebanyak 20 ml. Setelah itu sambungkan ke infuset.
lakukan pada ibu. Sebelumnya mencari vena ibu terlebih dahulu. Ibu bantu saya untuk mengepalkan tangan ibu ya. Apabila telah menemukan vena, maka pasang tahan dan lepas tourniquet dan sambungkan ke infuset. Dan atur sebanyak 60 tetes karena cairan RL 500 ml harus dihabiskan selama 15 menit. Selanjutnya apabila infus telah terpasang, maka pasang sarung tangan panjang dan ulangi melakukan KBI. Tekan dinding perut bagian bawah untuk menaikkan perut uteri agar telapak tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus. Selanjutnya pindah posisi tangan kanan sehingga telapak tangan kanan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Selanjutnya tekan korpus uteri dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri dan kanan dan perhatikan pendarahan yang terjadi. Bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila uterus tidak berkontraksi dalam waktu 1-2 menit, segera rujuk ibu sambil membawa ibu ke tempat rujukan. Teruskan tindakan KBI dan infus cairan hingga ibu tiba di tempat rujukan. Infus 500 ml pertama dihabiskan dalam waktu 10 menit. Berikan tambahan 500 ml atau per jam hingga tiba di tempat rujukan atau hingga jumlah cairan yang diinfuskan mencapai 1,5 liter dan kemudian lanjutkan dalam jumlah 125 cc per jam. Jika cairan infus tidak cukup, infus 500 ml botol kedua cairan infus dengan tetesan sedang dan ditambah dengan pemberian cairan secara oral untuk rehidrasi. Selanjutnya perawatan lanjutan. Apabila tindakan KBE telah selesai, maka lakukan perawatan rujukan, yaitu lepas semua alat perlindungan diri, lalu ditangani bawa air mengalir. Selanjutnya bereskan alat. Bereskan ibu. Lalu cek tanda-tanda vital ibu, yaitu tekanan darah. Permisi ya Bu, saya akan melakukan mengecek tekanan darah pada ibu. Lalu ternyata tekanan darah ibu sudah normal ya Bu. Setelah melakukan cek tekanan darah, maka terus pantau ibu apakah akan terjadi pendarahan atau tidak.
Sekian dan terima kasih.